Gua dari mewakili Riox CV sangat memohon kepada teman-teman pecinta otomotif, pecinta motor, pecinta motorsport ataupun apapun itu, pecinta motor lah intinya, untuk benar-benar Halo, selamat pagi teman-teman Riox TV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian semua sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman Riox TV, jadi kali ini kita nggak ngebahas masalah modifikasi motor. Ngebahas sih, maksudnya, tapi ya secara tips nanti. Tips bagaimana Riox TV modifikasi motor, karena banyak banget teman-teman yang nanya itu juga. Namun hari ini kita akan ngebahas lebih ke stigma negatif anak motor yang terjadi zaman sekarang. Karena hari ini, baru aja hari ini gue lagi di kantor, gue baru aja kena hal yang negatif banget tentang opini orang lain ke anak motor. Dan itu dalam banget sih, dan nanti akan gue ceritain lebih detailnya lagi. Dan gue akan ngasih beberapa tips bagaimana baiknya kalau kalian saving money untuk modifikasi atau nabung untuk ke sirkuit daripada harus kebut-kebutan di jalan. Dan apa sih yang terjadi sekarang ini di sudut pandang orang ke kita, terutama anak motor, dan bagaimana sih? Nah, jadi buat kalian yang tertarik untuk video ini, ikutin terus videonya sampai habis. Oke, teman-teman Riox TV, jadi kita bahas dulu teman-teman. Jadi apa sih yang terjadi tentang stigma orang-orang ke anak motor? Hari ini tuh gue bener-bener ngalamin banget. Gue beberapa hari ini banyak menggunakan kendaraan bermotor atau motor gue sendiri, si MT25 yang baru aja gue beli dan modifikasi sama teman-teman Riox TV. Ya kalian tahu knalpotnya kemarin agak kenceng banget sih, Akra. Walaupun masih ada deretan knalpot yang lebih kenceng lagi. Gue berangkat pagi-pagi sampai lampu merah, gue ditegur sama, mungkin dia mau berangkat kerja juga. Mas, kalau naik motor biasa aja dong, nggak usah geber-geber. Gue agak sedikit bingung tuh, geber-geber gimana ya? Perasaan gue nggak geber-geber, cuma ngebut. Oke lah, mungkin karena gue ngebut, menurut dia geber-geber ya. Gue minta maaf di situ, maaf ya, nggak bermaksud untuk geber-geber, bilang gitu. Sombong banget. Mentang-mentang ganti knalpot, nggak tahu kenapa dia tuh kayaknya lagi sensi gitu teman-teman. Terus ya gue balik lagi minta maaf, akhirnya hijau, terus gue jalan dengan pelan-pelan. Dan gue ngerasa gue harus bener-bener cerita ke teman-teman, dan gue panggil Mimin untuk ayolah kita bikin videonya gitu. Nah, jadi gini teman-teman, apa yang beredar video sekarang ini yang sampai pengendara motor lagi San Mori itu ditendang, dan yang kemarin-kemarin itu yang balap-balapan moge dan segala macam, memang agak sedikit menjadi beban juga buat anak-anak motor yang lain gitu. Dalam tanda kutip, semua orang itu selalu membenarkan sisinya masing-masing. Si anak motor bilang, ya gue cuma lewat aja. Kalau si orang lain juga bilangnya lu mengganggu dan segala macam, selalu membenarkan sisi lain, dan gak ada pernah yang mau ngalah gitu ya teman-teman ya. Walaupun
informasinya sih katanya udah ada permintaan maaf dan lain-lain gitu. Tapi kenapa sih itu nggak bisa dilakukan oleh kita sebagai pengendara motor itu lebih bijaksana lagi dalam mengendarai motor kita sendiri, teman-teman. Banyak yang bilang begini, waktu itu gue pernah bercerita juga dengan hal yang sama. Kalau mau ngebut baiknya itu ya di sirkuit, kalau mau kebut-kebutan loh ya, bukan ngebut loh, kebut-kebutan. Kalau misalkan ngebut itu kan banyak kategorinya, entah kalian buru-buru, ada yang sakit di rumah amit-amit, terlambat ke kantor, terlambat sekolah, pandemi ya, maksudnya terlambat lah sesuatu, ngebucin kayak Mimin, terlambat dia ngebut dan segala macam. Kategorinya banyak banget kalau ngebut. Tapi kalau kebut-kebutan, nah inilah yang perlu kita koreksi di diri kita. Kenapa sih kita harus kebut-kebutan? Oke, San Mori dan segala macam. Iya, San Mori kan ride gitu ya. Jadi mungkin ya jalan biasa aja, menikmati suasana, ngumpul bareng teman-teman dan lain-lain. Tapi ada juga yang kebut-kebutan, balap-balapan dan segala macam ya. Ya itu sih sebenarnya terserah kalian gitu. Tapi gue sih agak sedikit memohon dengan sangat gitu ke teman-teman, agak bijaksana untuk geber motornya dan segala macam, karena bagi kita itu asik tapi nggak tahu bagi orang lain gitu kan. Bagi orang lain mungkin menyebalkan, ngeselin dan lain-lain. Terutama lebih pentingnya lagi membahayakan, ya kan? Kita ngebut, ya pernah ada kasus juga yang teman-teman dari moge sama pesepeda kesel, kayaknya naro bambu atau apa, akhirnya berantem dan segala macam. Karena si pesepedanya ngerasa dibahayakan, ngebut-ngebut kenceng-kenceng berapa ratus gitu kan, si sepeda pelan-pelan. Nah sebenarnya bagi kami pengendara motor, sepeda juga lebih ngeselin gitu, naik sepeda di jalanan bermotor. Nah kan sama-sama nggak ada yang mau ngalah kan. Maka dari itu sih, bagaimana kita bijaksana aja sih teman-teman. Lebih baik kalau ngebutan, bukan ngebut ya, ngebut-ngebutan gitu atau balapan, lebih baik di sirkuit. Kalau opini gue. Nah sekarang kita masuk. Kalau sirkuit kan nggak semua orang bisa bang, karena itu bayar dan segala macam. Nah sebenarnya itu ada tipsnya kok teman-teman. Jadi teman-teman, gue itu pernah jadi mahasiswa, pernah jadi anak sekolah, pernah jadi karyawan, dan sampai sekarang hari ini gue adalah pengusaha. Gue pernah ada di beberapa fase pengangguran, pernah. Gue pernah ada di beberapa fase itu, tapi gue tetap cinta pada motor dan gue sangat suka banget dengan modifikasi motor. Itu suka banget deh gue itu. Kalau teman-teman gue yang dulu-dulu pasti tahu kalau gue itu tiap hari itu selalu deh namanya modifikasi atau motor dan segala macam pasti. Nah, gue dulu tuh memang suka ngebut-ngebut di jalan. Tapi setelah tahu kalau itu semua salah dan gue pernah merugikan orang lain dan gue kapok banget, gue pernah nabrak tukang tahu teman-teman di depan rumah gue sendiri, nggak jauh. Jadi gue baru keluar, terus buka gas, tukang tahunya belok gini. Iya, gue nggak mau menyalahkan karena orang tua gue sendiri pun ngajarin buat lebih baik minta maaf daripada harus main salah-salahan karena nggak akan selesai. Gue minta maaf dan gue ganti rugi tahunya karena pada rusak. Ibu-ibu datang pada ngambilin. Tahunya berrame-rame. Ya nggak apa-apa lah teman-teman, udah. Itu kalau nggak salah waktu gue kuliah dan itu ninja gue yang kemarin itu akhirnya gue buat ninja balap yang kado dari orang tua gue. Gue juga punya beberapa tips ya yang waktu itu gue pakai. Jadi waktu gue sekolah atau waktu gue mahasiswa, gue itu dapat uang jajan dan beberapa persen uang jajan gue itu gue simpen untuk kebutuhan gue main di Sentul.
Jadi waktu itu masih kecil banget. Uang jajan gue buka aja. Uang jajan gue itu kalau nggak salah sekitar 25.000. Itu belum bensin, motor Ninja zaman dulu ya kan, sekitar 2010 lah, 2010-an lah kan. 25.000, kecil banget uang jajan gue. Gue nabung 5.000 rupiah, itu gue kumpulin. Dan ketika udah sampai angka 500.000, gue baru berangkat ke Sentul. Nah di Sentul itu sewanya itu waktu itu kalau nggak salah sekitar 350 atau 450 lah, gue agak sedikit lupa. Dan sisanya gue beli bensin dan makan siang gue di sana. Jadi gue kesana sendiri teman-teman, bener-bener sendiri. Yang penting apa? Gue di sana itu memuaskan gairah gue untuk kebut-kebutan. Dimana lu bisa ngebut, melatih teknik lu sendiri, melatih teknik pengereman dan segala macam. Gue bukan pembalap, tapi gue penikmat. Jadi di situ gue bener-bener menikmati setiap sisi raungan mesin gue, raungan fitment motor gue dan segala macam. Makanya di channel Riox TV ini gue selalu mengutamakan fitment. Nah, gue dapat dari mana sih itu? Dari riset yang gue lakukan sendiri di Sentul dari dulu, dan gue juga belajar dari beberapa teman-teman di MotoGP atau di mana itu pasti menyesuaikan, mulai shock breaker itu harus kayak gimana itu utama banget, riding position dan segala macam. Gue nabung itu teman-teman. Jadi bukan kalau sekarang kalian bilang, "Bang, kesentul dong, gini." Kalau gue belum kesentul berarti uang jajan gue belum cukup untuk kesentul. Jadi nanti dulu gitu. Gue nabung, nggak semata-mata mau kesentul berangkat, enggak. Gue tetap nabung. Sama halnya waktu gue jadi karyawan. Karena kalau karyawan itu uangnya kan terbatas teman-teman ya, digaji gitu kita sama perusahaan, misalkan gajinya itu 4.500.000, itu gue 2 bulan sekali ke Sentul. Itu bukan wajib ya, kayak haruslah gitu untuk melepaskan gairah birahi teman-teman. Wait a minute. Gitu, jadi gue uang jajan gue kumpulin. Gue setiap bulan itu nabung sekitar 300.000. Nah nanti gue berangkat ke sono. Kadang gue ke Sentul tuh sendiri dan itu riding dari sininya. Dari sini motornya gue bawa sampai sana, istirahat sebentar mesinnya biar dingin, cek bensin. Tapi gue di luar itu udah jajan nasi bungkus dan segala macam. Tasnya kadang gue titipin sama orang yang jualan di sana atau apa, udah gue main gitu. Jadi gue bawa wear pack atau apa itu di tas. Jadi sebenarnya bukan alasan uang ya kalau menurut gue pribadi. Kalau kalian mau kebut-kebutan di jalan, itu memang niat kalian mau kebut-kebutan. Kalau misalkan kalian itu nggak niat buat itu semua, kalian bisa kok kebut-kebutan itu di Sentul atau rame-rame, patungan atau apa, itu lebih asik banget. Jadi gue sayangkan banget kalau teman-teman tuh harus kebut-kebutan di jalanan, karena itu agak sedikit membahayakan orang, terus bikin opini orang-orang itu jadi negatif. Akhirnya apa? Pecinta modifikasi kayak gue atau modifikator kayak gue gini, yang lebih hobi modifikasi, terus jalan motornya juga nggak terlalu kenceng, kita kena imbasnya juga. Setiap orang menilai motor kita asal bunyi brum, ini suka kebut-kebutan nih, manasin motor berisik. Perasaan zaman gue dulu kalau kita manasin motor tuh orang biasa aja dan bisa nerima dengan baik. Kalau sekarang tuh udah lain sih, lain banget kalau menurut gue. Jadi ya gue juga nggak mau menyalahkan, wah ini. Ya memang dari merekanya mungkin udah banyak masuk opini-opini dari orang ataupun nonton di sosial media. Kalau yang sekarang tuh, kalau yang dulu itu belum terlalu banyak sosial media, jadi orang tuh nggak biasa aja gitu. Bahkan kalau dulu manasin motor gitu ya, dia selalu nyamperin, motornya suaranya kenceng banget ya. Kencengan ya Pak ya, saya manasinnya besok di depan, paling gitu doang, ditegur secara halus gitu. Atau enggak, wah bagus banget nih atau gimana gitu. Pokoknya ikut asik lah tetangga itu. Kalau sekarang kan, iya pasti pandangannya udah negatif gitu teman-teman. Nah teman-teman, jadi sekali lagi gue mohon ke teman-teman mungkin yang masih hobi untuk kebut-kebutan di jalanan, agar mungkin bisa mencoba metode yang gue lakukan tadi, dimana nabung sedikit dari pendapatannya, mungkin dari uang jajan atau
hasil penjualan kalian kalau kalian pengusaha, atau karyawan ya ada uang lemburnya atau apanya gitu. Bahkan gue pernah 100% gaji gue itu gue simpan, gue untuk kebutuhan rumah dan segala macem. Gue malamnya itu jualan, kayak jualan di tempat-tempat online kayak gitu-gitu, dulu jualan. Nah nanti hasilnya gue kumpulin untuk hobi gue sendiri. Jadi nggak semata-mata wah orang kaya gitu kan bisa kesentul dan segala macam, nggak juga teman-teman. Semua bisa kalau kalian itu punya kemauan. Kalau misalkan wah gimana sih caranya masuk ke sana dan segala macam, di YouTube itu banyak banget teman-teman yang udah kasih tahu buat latihan ke sirkuit itu kayak gimana. Mungkin bukan hanya yang di wilayah Bogor aja, daerah Jakarta, daerah Tangerang juga larinya ke sana kok. Dan gue bener-bener rumah gue waktu itu Tangerang Selatan, perbatasan temen-temen. Rumah perbatasan rumah gue, itu gue bener-bener riding ke sana pakai motor gue Ninja itu. Dan nggak apa-apa sih, ya agak sedikit capek aja badannya, cuma kalau capek ya istirahat, kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Terus balik lagi bang, kalau misalkan kayak gitu abang modifikasinya dari mana? Gue pakai cara yang sama teman-teman, pakai cara yang sama. Jadi dalam tabungan gue itu ada persentasenya. Misalkan gue nabung Rp5.000, 50%-nya untuk latihan ke Sentul, dan 50%-nya lagi tabungan gue untuk ngerawat kendaraan atau beli parts modifikasi. Nah kalau gue dapet tambahan uang dari lain, entah gue jualan apa, gue itu terus usaha teman-teman orangnya. Jadi bukan berarti gue ngandelin satu pihak, enggak. Kalau misalkan gajian, gue masih punya waktu malamnya buat kerja, gue kerja. Kayak misalkan jualan handphone second, jualan parts-parts yang gue udah gak kepake, atau jualan apaan aja, gue pokoknya melakukan usaha terus teman-teman. Sampai akhirnya gue sekarang alhamdulillahnya jadi pengusaha. Nah waktu itu gue juga melakukan yang sama. Jadi setiap gue punya uang itu ada persentasenya gitu. Kalau memang ini buat biaya kenakalan, namanya biaya kenakalan. 5.000 misalkan, 2.500 untuk tabungan ke Sentul, 2.500-nya untuk beli parts. Jadi gue nabung terus. Nah kalau sekarang gue jadi pengusaha agak beda nih. Ketika proyek gue goals, biaya kenakalannya adalah 10% untuk beli motor atau beli mainan. Nah, jadi beda-beda nih. Kalau pas gue pengusaha gitu, jadi bang kok kemarin beli motor, abang beli motor terus, siapa investornya? Ada yang gitu juga kemarin. Sebenarnya nggak ada investor teman-teman, itu murni gue sendiri. Jadi alhamdulillah mungkin berkat doa teman-teman juga, gue berusaha keras dan akhirnya banyak project-project yang masuk karena gue punya beberapa perusahaan, salah satunya ada properti dan lain-lain gitu ya teman-teman. Gak bisa gue sebutin semua. Itu ada yang goals projectnya gitu kan. Gue dapet nih biaya kenakalannya berapa, 10%. Kalau nilainya itu 100 juta berarti gue punya uang 10 juta. Nah itu akhirnya gue buat beli Brembo atau misalkan buat beli All-in sesuai permintaan kalian. Misalkan wah alhamdulillah gede nih 50 juta gitu kan, ya udah beli motor aja gitu kan. Sekalian gue suka, kita review bareng-bareng, gue ceritain, jadi teman-teman dapat informasi. Kalau dulu malah sebelum ada YouTube, ya udah barbar aja jajan yang nggak ada informasi yang kesampaian teman-teman. Alhamdulillah berkat ide Mimin ya kita bisa berbagi informasi. Nah itu beberapa term cara gue untuk kebut-kebutan di tempat yang benar. Kayak ke Sentul, kalau mau kebutuhan, kalau mau modifikasi ya nabungnya kayak gitu. Jadi gue sering bilang kan, sayang-sayang nabungnya gitu. Nabungnya udah lama, ntar dirusakin, knalpotnya dipukul-pukulin ya gitu. Jadi balik lagi ke poin pertama teman-teman, dengan sangat amat gua dari Riox, mewakili Riox CV, sangat memohon kepada teman-teman pecinta otomotif, pecinta motor, pecinta motorsport ataupun apapun itu, pecinta motor lah intinya, untuk benar-benar bijaksana dalam berkendara di jalan. Dan tadi udah gue sempat kasih beberapa tips simple ya, mungkin tergantung selera teman-teman dan opini teman-teman juga. Tips simple kebut-kebutan itu layaknya di mana dan bagaimana sih caranya. Kalau gue itu masih pelajar, mahasiswa, karyawan ataupun pengusaha, apakah gue nggak punya kesempatan? Punya teman-teman. Dan itu ada caranya. Kurang lebih gue pakai cara itu. Dan akhirnya ke bawah, kegiring, alhamdulillah bisa jadi pengusaha. Nah, ya kan teman-teman, jadi ada poin alhamdulillahnya juga di situ. Dari main motor biasa ugal-ugalan segala macam, akhirnya tobat jadi baik dan akhirnya bisa kayak gitu. Teman-teman, itu aja informasi yang bisa kita share hari ini buat kalian. Sekali lagi gue mohon banget
agar teman-teman semuanya bisa bijaksana dalam berkendara dan nggak kebut-kebutan. Kalau ngebut beda urusannya sama kebut-kebutan ya, tadi udah dijelasin. Terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya. Jaga kesehatan kalian dan tetap semangat. Dadah!